Sampai detik ini Iran nggak punya senjata nuklir. Nggak ada. IAEA bilang tidak terbukti. Di kampung apa? Nggak ada orang miskin di Iran. Kenapa? Tidak ada kumuh. Nah, Iran itu satu-satunya wilayah di Timur Tengah yang belum tunduk. Dan tidak akan tunduk. Siapa yang bisa prediksi orang gila, Bang? Itulah Trump sama Netanyahu. Super gila. Dignity-nya mana tuh negara-negara Arab yang katanya dulu mengepung Israel, sekarang justru diperalat sama Israel. 3 hal yang membuat Iran kuat. 1, keyakinan yang ditumbuhkan oleh Khomeini yang sudah merasuk. 2, pimpinan yang menunjukkan keteladanan yang bisa diteladani. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah Duta Besar Iran tahun 2012 sampai 2016. Pak Dian Wiranjurit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Abraham. Excellency. Sehat? Siap. Alhamdulillah. Pemirsa, Puasanya lancar, silakan. Pak Dian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dian, ini kan kalau kita coba memotret Iran ya. Iran itu sudah mengalami embargo bertahun-tahun lah ya, bertahun-tahun. Tapi sampai hari ini dia tetap eksis. Kenapa saya katakan dia tetap eksis? Walaupun sudah mengalami embargo bertahun-tahun, mulai dari 79, kemudian 81 coba diperbaiki, kemudian 87 kembali lagi di embargo, dan sampai sekarang dia tetap hebat. Di sana nggak ada dolar, tidak ada WHO, tidak ada big farmasi yang mengendalikan kesehatan rakyat, tapi dia tetap bisa eksis sebagai rakyat. Pengalaman Pak Dian nih yang pernah bermukim di Iran, apa sih yang membuat rakyat Iran itu betul-betul beda dengan bangsa-bangsa lain? Apa yang membedakan, Pak Nanti Dian? saya sampai ke butir-butir yang Abang Abraham singgung ya. Iya. Tapi pertama begini loh, soal sanksi ya. Dari 79 itu sampai detik ini tidak pernah terputus. Iya. Hanya skalanya beda-beda. Iya. Ketika 79 itu kan sanksinya berupa jenderal tertentu Iran nggak boleh ke Amerika, gitu loh. Pejabat tinggi Iran nggak boleh ke Amerika. Oke. Tapi sejak 2002, ketika kelompok oposisi Iran di Amerika menyatakan mereka punya data, bahkan ditunjukkan dalam sebuah konferensi pers, punya data, punya foto, punya image, satelit lah, foto langsung katanya dari para agennya, katanya dari para pembelot yang lari, katanya para simpatisan, menyatakan foto itu Iran punya senjata nuklir. Nah, kalau urusan senjata nuklir, urusannya IAEA untuk membuktikan, karena dia badan yang paling berwenang. Sampai detik ini kan beredar tuh, si Grossi, dirjennya bilang, sampai detik ini Iran nggak punya senjata nuklir. Nggak ada bukti ya? Nggak ada. IAEA bilang, emang dirjen IAEA sebelumnya, apalagi yang orang Jepang tuh, nah udahlah, anteknya Belanda, kan WikiLeaks membocorkan teleponnya dirjen itu sama dubes Amerika di Wina. Yang intinya bilang begini, Pak Bu Dubes, karena perempuan kalau nggak salah, pokoknya apa yang Amerika mau dari laporan IAEA kita siapkan. Loh, artinya apa? Apa yang dilakukan oleh para inspektur di lapangan kan nggak terlalu dipedulikan. Yang penting hasilnya menyenangkan Amerika. Yang nadanya jelas seakan-akan menunjukkan ya Iran mengarah ke pembuatan senjata nuklir. Tidak terbukti. Oke, sekarang kembali Iran nih. Kenapa Iran bertahan? Saya selalu tanya gini, Bang. Apa sih sebagai rakyat yang kita inginkan dari sebuah pemerintah? Saya satu. Kami rakyat ingin hidup layak, betul nggak? Hidup layak ya? Layak. Artinya apa? Hidup layak itu terpenuhinya kebutuhan dasar kita. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Kalau sekarang mungkin ditambah HP, teknologi, elektronik, dan hiburan mungkin. Karena gemerlapnya hiburan sekarang juga kita kan butuh hiburan yang spektakuler. Di Iran ada nggak? Rasanya 4 tahun, tolong diingat lagi. Saya setelah selesai masa jabatan saya 2017 awal, udah berapa kali ke Iran. Untuk beberapa kali keperluan, tapi juga beberapa kali main. Nah, sebelum perang yang Juni itu, 13 Juni mulai perang, tanggal 7 saya baru pulang dari Iran sebulan.
Ketemu teman-teman. Ketemu teman-teman, ziarah ke teman-teman yang udah nggak ada. Dan saya nggak tinggal sama orang Indonesia. Sama orang Iran? Orang Iran, di kampung-kampung. Luar biasa nih Pak Dian ya. Jadi saya bisa lihat. Oke, di kampung apa? Nggak ada orang miskin di Iran. Kenapa? Tidak ada kumuh. Saya baru lihat tuh video. Di Jakarta saja ada rumah di bawah tanah tuh. Iya, saya lihat juga tuh. Lihat menyedihkan. Di bawah kolong jembatan masih ada. Iya. Ya, apalagi di kampung di luar Jakarta. Di Iran tidak ada yang seperti itu. Karena semua kampung di Iran sampai kampung di ujung gunung ini saya sering ceritakan, itu kebutuhan listrik, air, gas, itu jaringan pipa negara itu. Jadi dimanapun di kampung sana, nggak ada ceritanya orang jualan air emberan atau ngantri ember, pakai selang yang dari tempat terbuka gitu loh. Nggak ada. Listrik nggak ada. Berapa watt yang kita 450 watt aja kan dulu belum sampai kampung. Sekarang juga mungkin rasanya masih ada di kampung saya di Serang sana. Nah, artinya apa sih? Air sama juga dan jangan salah, air panas dingin. Ini benar, saya kalau mau kapan nanti saya kasih lihat fotonya. Karena saya suka keluyuran dan suka camping. Dan itu yang terakhir, sandang pangan. Jadi obat, sandang pangan semua terpenuhi oleh negara. Kesehatan, nggak ada orang tua keleleran tuh minta-minta segala macam, nggak ada anak yatim piatu keleleran, semua tanggungan negara. Kesehatan, orang tua di kampung teman saya sakit gula. Terus kamu harus gimana? Enggak, saya tinggal ngambil obat. Oh, nggak perlu ke dokter. Enggak, saya udah dikasih kartu. Semua penyakit yang kronis yang diderita rakyat itu mereka mendapatkan kartu. Jadi kalau obatnya habis, tinggal ke apotek. Nggak perlu antri, nggak perlu periksa dokter lagi, nggak perlu anti puskesmas. Nggak ada gitu-gituan di sana. Luar biasa. Tapi langsung nanti setiap 6 bulan mereka dicek obatnya itu ada pengaruhnya. Jadi negara itu betul-betul hadir buat rakyatnya, kira-kira gitu Pak? Hadir. Itu sejak revolusi Iran. Makanya mereka yang hidup dalam masa monarki merasakan betul penderitaan di bawah Pahlavi. Pahlavi artinya kesewenang-wenangannya Pahlavi, otoritasnya, otoriternya Pahlavi. Dan Reza Pahlavi korup kan? Bukan hanya korup banget. Korup banget. Dan itu mitranya tetap aja Amerika. Amerika itu di sana merajalela. Nyawa manusia itu nggak ada artinya. Warga Iran biasa ketabrak sama mobil orang Amerika, tinggalin aja, jalan terus. Ini waktu zaman monarki Pahlavi ya? Pahlavi. Nah, masa ini berlanjut sampai pasca reformasi dong. Euforianya kan terus. Sampai kira-kira 1990-an lah, ketika generasi milenial mulai lahir. Itu kan mereka nggak merasakan penderitaan ini. Nggak merasakan waktu monarki ya? Yang mereka ada begitu lihat HP, wah di luar negeri keren, enak, bebas, hiburannya, gitu kan? Kalau dibayangkan 1990 lahir, sekarang ini mereka lah generasi muda harapan Iran, kira-kira kan gitu. Karena umurnya kan sekarang berarti 20-an, 30-an, gitu menjelang 40. Ini yang diprovokasi oleh Amerika? Ini yang diprovokasi Amerika dan kemarin demo. Makanya anak-anak yang tidak tahu sejarah ya? Tidak tahu sejarah, tidak memahami apa yang sudah dilakukan untuk bisa membuat rakyat kebutuhan dasarnya dipenuhi, yang masa Pahlavi sama sekali tidak bisa, mana mereka tinggal mandi enak. Jadi berarti kemarin terjadinya demo di Iran itu adalah generasi-generasi mungkin Gen Z atau milenial yang tidak pernah merasakan penderitaan di zaman monarki Pahlavi yang korup, diprovokasi oleh Amerika dan Israel ya. Diprovokasi oleh Amerika Israel bahwa hidup dengan gaya Western itu lebih bagus. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Tapi sekarang di Amerika juga kedodoran tuh kan. Gembel di mana-mana, segala macam, pengangguran makin nambah, utang negara makin besar, lapangan kerja makin susah. Sama aja prinsipnya, prinsip ekonomi itu. Berarti saya bisa simpulkan Pak Dian ya bahwa negara ini betul-betul hadir buat rakyat Iran ya, sehingga menurut saya yang melihat selama 4 tahun dan beberapa kunjungan setelahnya langsung ke kampung-kampung. Jadi menurut yang saya lihat, saya alami.
Oke. Jadi kelebihan Pak Dian ini, Pak Dian bukan hanya memotret rakyat yang ada di Teheran yang di kota, tapi juga di kampung-kampung ya. Dan saya pergi ke kampung-kampung itu karena saya senang fotografi, saya abadikan, saya bikin pameran. Belum pernah ada seorang diplomat bikin pameran tentang negara tempat dia bertugas ya. Iya, oke. Saya bikin pameran, dipamerkan, ada yang lihat, banyak yang nonton, ada yang tanya, ini setelah dipamerkan foto-fotonya kemana? Terserah, saya sebarin, kalau ada yang mau ambil. Boleh nggak saya bukukan? Nah, foto-foto itu dibukukan. Oke, Pak Dian, apa kira-kira yang membuat rakyat Iran, tadi kan salah satunya yang saya tangkap bahwa mereka menganggap bahwa negara itu hadir buat mereka ya, dijamin semua kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasar, beda sekali dengan misalnya Indonesia ya. Oleh karena itu yang membuat jiwa nasionalisme yang begitu besar buat Bukan rakyat. hanya itu. Bukan hanya itu ya. Ketika Khomeini datang itu kan mulai menancapkan benih-benih Islam yang katakan yang sesuai dengan kaidah, tentunya versi mereka yaitu Syiah. Tapi apapun tetap Islam, dan itu mulai menancapkan. Dan kalau di benih itu ditanam tahun 50-an katakan, sekarang tahun 2026, rasanya benih itu sudah makin merasuk ke tanah. Mengakarnya sudah kuat. Kuat ya. Apalagi buat saya kalau melihat Iran begini loh ya. Suka atau tidak suka silakan. Sudut pandang lain, sudut pandang saya. 3 hal yang membuat Iran kuat. 1, keyakinan yang ditumbuhkan oleh Khomeini yang sudah merasuk. 2, pimpinan yang menunjukkan keteladanan yang bisa diteladani, bukan pemimpin yang pencitraan atau waktu kampanye doang, waktu hebat, waktu kampanye janji macem-macem, begitu udah terpilih nggak mikirin, bahkan mengambil kebijakan yang maaf mungkin di luar akal sehat gitulah. Pemimpin yang apa ya, komit dengan misinya. Jadi mereka menjadikan pemimpinnya itu betul-betul role model ya Pak? Role model untuk sebagian besar rakyat, kecuali belakangan ini tadi provokasinya Amerika dan itu. Yang ketiga, di bawah kepemimpinan yang sangat dihormati, disayangi ini, rakyat menjadi bersatu. Kalau pemimpin yang mencela-mencela segala macam, pelanga-plongo, hanya pencitraan segala macam, bisa dilihat di negara manapun, rakyatnya pasti gelisah. Jadi ini menguatkan Iran apa? 3 hal itu. Oke, 3 hal. Pak Dian, ini kan kemarin banyak spekulasi yang berkembang ketika Israel menyerang, kemudian ditambah lagi dengan Amerika. Orang mulai mengkutak-katik nih tentang kekuatan militer. Bahkan banyak prediksi menyatakan mungkin perang ini bisa singkat karena kemampuan teknologi Israel yang dianggap hebat pada saat itu dan Amerika. Tapi ternyata prediksi ini semua terjungkal Pak Dian ya. Ternyata yang terjadi sampai hari ini Iran mampu bertahan, bahkan melakukan serangan balik yang tidak bisa dianggap enteng. Buat saya begini loh, polanya negara barat menurut saya, bahwa dia sudah memerdekakan negara yang dulunya dia jajah, tetap akan menancapkan pengaruhnya. Dia kontrol ya? Dia kontrol. Karena dia tahu dari zaman penjajahan itu, di negara-negara berkembang itulah Asia, Eropa, dan Amerika, Asia, Afrika, dan Amerika Latin, terdapat potensi luar biasa dari sumber daya alamnya. Mereka meresmikan penjajahan selesai, tapi ingin tetap menguasai sumber daya alamnya. Kira-kira begitu. Seperti yang dilakukan Amerika di Venezuela ya? Seperti Amerika di Venezuela, tapi kalau ngomong penjajahan kan Amerika nggak kelihatan penjajahannya, tapi pengaruh terhadap antek-anteknya. Angkanya semua nurut. Tapi kalau ngomong penjajahan ya udahlah, Inggris, Perancis, Spanyol gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, Iran itu kebetulan diberkahi oleh sumber daya alam yang luar biasa. Minyak ya? Minyak dan gas. Juga petrokimianya luar biasa, juga bajanya luar biasa. Nah, ini bahan-bahan yang sangat diperlukan untuk menggerakkan energi. Nah, sekarang bayangin, mereka punya kemampuan ini. Kita agak loncat-loncat sedikit ya, biar konteksnya nggak lepas. Sekarang ini bisa dilihat, Iran itu, saya mau cerita begini ya. Iran itu warisan sebuah peradaban yang luar biasa, peradaban Persia.
Persia ribuan tahun bisa bertahan. Peninggalannya masih kelihatan. Seperti Yunani masih ada Akropolis, di Teren masih ada Persepolis, peninggalan bangunan istana yang pakai marmer yang tiang-tiangnya tinggi-tinggi itu. Jadi Persia ini peradaban tua ya? Tua. Jadi tidak ada apa-apanya Amerika dibanding Persia ya? Ya itu baru 1776 mau gagah-gagahan. Itu pun dengan bantuan macam-macam. Apalagi Israel ya, nggak ada apa-apanya. Ya Israel lagi. Ntar bagian Israel. Sekarang Iran dulu nih. Sekarang apa sih yang dicari Amerika, kita lompat nih. Ya tetap ingin menguasai itu. Energi. Minyak dan gas. Fosil ya, kita ngomong fosil. Walaupun udah ada energi baru, kayak terbarukan, kayak saya yakin 50-60 tahun ke depan aja masih fosil. Minyak dan gas itu utama. Makanya ngapain sih nyerang Venezuela kalau bukan urusan itu? Sekarang kan full dikendalikan dia kan, penjualannya, harganya, segala macam kan dikendalikan. Nah Iran itu satu-satunya wilayah di Timur Tengah yang belum tunduk. Dan tidak mau tunduk? Dan tidak akan tunduk. Karena di sekitarnya, Iran itu bangun tidur sudah merasa terancam. Karena dia Persia, sekelilingnya Arab. Karena dia Syiah, sekelilingnya Sunni. Jadi kewaspadaan ini, kan di kita aja Sunni Syiah jadi isu yang nggak keruan gitu loh. Yang dikompor-kompor jadi nggak pernah kita akur gitu. Orang udah sampai di Mars kok. Kita masih ngurusin yang begituan, mana toleransi gitu loh. Omong kosong artinya. Nah kalau kita lihat itu saja, Iran punya warisan yang memang sudah DNA-nya itu akan dikelilingi oleh negara Arab, negara Islam Sunni. Dia sudah harus waspada setiap saat. Karena di mana-mana, termasuk di kita kan selalu dipertentangkan Sunni sama Syiah lah segala macam, Arab sama Persia lain segala macam. Loh, dengan semangat ini aja mereka sudah siap menghadapi segala ancaman seperti dulu dalam konteks lain ya. Dulu kan pendudukan Mongol, Alexander Agung tuh segala macam itu dari Makedonia. Nah sekarang sebagai satu-satunya Persia, kewaspadaan sudah ada di dalam dadanya orang Iran. Sejak lahir? Sejak lahir. Nah sekarang kalau dilihat kenyataannya hari ini, ternyata betul, dia dikeroyokkan sama negara-negara kelilingnya. Walaupun dimulai sama diprovokasi sama si Israel itu. Apalagi kalau nggak ada si Donald itu nggak akan mampu tuh si Netanyahu itu. Bayangin, sebuah negara terkucil di lingkungan seperti ini, mereka dibantu sama Israel yang di luar sana, Amerika yang di sana bertahan. Itulah semangat peradaban, saya bilang. Dignity ya? Dignity, persis Bang. Dignity dia miliki. Nah, terbukti kan diserang, kalau ingat diserang Irak tahun 80. Kan Irak yang masuk, dipukul balik, Iran dudukin sampai daerah sana, begitu ceasefire, gencatan-gencatan, dia mundur kan ke negaranya lagi kan, nggak tetap di sana kan. Yang disalahpahami berikutnya tentang Iran, dia tidak bersifat ofensif. Dan bukan agresor. Agresor, tidak. Justru dia tadi dengan keadaan alamiahnya itu, dia harus defensif. Kalau dia konyol, ya dikerumuk, ini mungkin sedunia malah ngeroyok dia. Nah, sekarang terbukti dengan semangat itu, ketika diserang pertama kali oleh Israel bulan Juni itu, yang 12 hari itu, kan terbukti Israel mulai mancing, ternyata bisa dibalas. Israel ngirim lagi, dibalas lagi. Bahkan dibalasnya bisa kena juga. Artinya apa? Israel ternyata mampu bertahan dan menyerang kembali. Dan Israel pontang-panting gara-gara itu minta bantuan induknya. Amerika masuk. Nah, Amerika masuk begitu ngelihat ternyata Iran tidak seperti yang dibayangkan, tidak punya kemampuan karena embargo itu dia hentikan. Untuk menjajaki, memperhitungkan berikutnya, serangan berikutnya. Dia pikir setelah serangan Juni itu Iran tidur. Ternyata dipercepat nih pembangunan militernya.
Makanya kalau sekarang terjadi seperti ini dan lebih berkepanjangan, ya memang belum 12 hari ya, tapi artinya gejalanya sudah semakin brutal nih, saling serangnya, dikeroyok pula. Ternyata bayangin, satu negara ada 10 rudal masuk dari 10 penjuru. Sementara dia dari satu tempat harus melontarkan 10 rudal untuk membalas ke 10 penjuru. Artinya apa? Kan luar biasa nih bisa bertahan gitu tuh. Kan keroyokan, beraninya kan keroyokan tuh Amerika. Yang saya sayangkan, maaf, negara Arab itu kayak ikut-ikutan gitu, cuma gara-gara ketempatan pangkalan gitu ya. Dignity mereka tidak punya tuh, nggak bisa berani bilang tidak gitu loh. Nggak ada pride-nya negara Arab. Tidak ada pride-nya sama sekali. Nah sekarang terbukti lagi, artinya masih belum ketahuan. Tadi Bang Samad kan bilang prediksi. Kalau ngomong prediksi, saya bilang gini loh. Kalau kita prediksi ekonomi atau yang ilmu pasti berdasarkan angka itu bisa ya. Inflasi tahun ini diperkirakan bisa kan. Loh, kalau kelakuan Bang, kalau sifat orang susah Bang diprediksi. Susah ya. Nah, apalagi orang gila macam Trump. Siapa yang bisa prediksi orang gila Bang? Rasanya psikolog manapun di dunia nggak ada yang bisa memprediksi orang gila itu kelakuannya besok apa, nanti apa, lusa apa, nggak ada yang bisa Bang. Itulah Trump ya? Itulah Trump. Sama Netanyahu. Sama-sama orang gila? Super gila Bang. Gila banget. Jadi Netanyahu sama Trump ini super gila ya? Gila banget Bang. Tapi kok hebatnya negara Arab bisa ngikutin Bang. Ya bahkan lebih mau menjalin komunikasi dengan Israel daripada Iran. Itu aneh ya? Iya. Tolong diingat deh, tolong kita harus sadar Muslim, ya mulai ngaca gitu ya. Nah, kalau baca analisa yang beredar sekarang, pasti paham deh bahwa senjata yang Iran pakai ini itu bukan senjata terbaru Bang. Itu senjata yang udah dibuat kapan Bang? Dia mau habiskan dulu ya? Nah ya jelas lah. Dengan begitu aja Israel udah rada montang-manting kok bagaimana? Jadi ini ibaratnya Pak Dian baru pancingan ya? Belum inti. Itu dia. Makanya kalau ada prediksi perang akan lama berkepanjangan, ya ada poinnya gitu Bang. Tapi tetap aja yang namanya amunisi buatan manusia itu kan terbatas Bang. Amerika itu produksi senjatanya memang tinggi, tapi kan juga kalau ada teorinya gelombang si Kane atau apa itu. Setiap 25 tahun itu nih udah usang, ini udah muncul lagi yang baru nih produksinya. Yang ini kalau yang belum dipakai diparkir di Nevada sana tuh, tempat pembuangan barang besi bekas. Ini naik nih sekarang yang Raptor lah, F-35 lah segala macam tuh kan. Dengan B-2 segala macam ini naik. Tapi mereka kan lagi buat lagi. Nah buat saya, ya Iran tetap bisa mengimbangi orang setiap saat dia yang lama aja masih berfungsi baik kok. Sementara Israel atau Amerika kalau jual kan kalau nggak kepake udah usang dia grounded, dia daur ulangkan. Ini ternyata masih mampu menghadapi. Bang, selama ini kan orang selalu menyatakan Iron Dome-nya Israel itu mampu mencegat ya, tapi ternyata tembus juga ya. Tembus, bahkan bukan hanya Iron Dome ya, kayak serinya itu kan ada Patriot, Iron Dome, ada David Sling segala macam itu ketembus tuh. Ya sekarang gini. Nah, ini tidak lepas dari kemajuan teknologi. Semua itu dikendalikan oleh komputer, Bang. Sekarang perang di udara yang kelihatan nih, perang cyber itu sangat menentukan menurut gua. Karena sebuah rudal yang namanya guided missile itu kan di-guide untuk kesasaran. Akurasinya ya kalau dulu sekian kilometer dari titiknya masih dibilang tepat. Kalau sekarang makin akurat gitu loh. Makanya gedung disasar ya kena gedungnya gitu. Makanya ingat nggak si Israel gaya-gayaan nyerang petinggi-petinggi Hezbollah kan di gedung tertentu Bang, di tengah kota Bang. Nah, itu kan guided missile tuh. Nah sekarang dengan guided missile itu mereka merasa mereka sudah unggul. Ya tapi Iran Bang, hardware-nya kelihatan, software-nya apalagi kayak Jepang lah. Hancur karena bom, tapi software-nya kan nempel tuh di otak orang Jepang. Makanya punya reaktor nuklir, tetap punya gitu kan. Artinya software-nya itu tetap nggak akan hilang tuh. Oke, Pak Dian, bicara tentang software.
kalau kita bicara tentang software bahwa tetap melekat di kepala otak orang Iran, orang Persia, bisa nggak kita menduga-duga bahwa orang Persia ini memang punya IQ tinggi dibandingkan bangsa-bangsa lain? Karena kan dia bisa menyimpan gitu. Termasuk jauh di atas bangsa Konoha ya. Kan? Oke. Kalau itu saya bilang ya. Jadi orang kalau bilang sama sih orang pinter di dunia, Yahudi. Suka atau tidak suka, ya begitulah. Mereka dibilang pinter ya pinter. Karena menguasai ekonomi Amerika, ya ekonomi dunia lah katakan. Juga menguasai teknologi. Oppenheimer segala macam, Einstein itu orang Yahudi. Tapi mereka lupa ada bangsa, makanya ini yang suka nggak dihiraukan dia sama. Ini Israel nih kecil di sana, ini Iran. Israel itu juga secara natural ya, secara alamiah seperti Iran, terkucil dikelilingi bangsa Arab. Dia Yahudi dikelilingi Islam. Jadi ada ancaman juga. Makanya militansinya juga seperti itu. Nah sekarang selama ini ketemu sama negara Arab kan, Arab berapa kali perang tuh, 67, 73 segala macam. Kan yang kalah yang ngeroyok bang, ya nggak? Nah karena militansi dia dan IQ dia bang. Nah 45 udah bisa bikin nuklir, ke Amerika kan otaknya otak mereka bang. Makanya tahun 74, 70-an udah punya nuklir mereka, senjata nuklir. Nah Iran juga seperti itu bang. Jadi hanya sekarang yang dipermasalahkan apa Iran punya nuklir enggak gitu ya? Kan itu yang dipermasalahkan. Ternyata kan tadi Abang bilang bahwa dia nggak punya kan. Jadi kalau masalah nuklir aja, atau sekarang deh masalah yang lebih detail deh. Teknologi apa yang bisa memajukan dunia di masa depan? Orang bilang AI. Ya AI salah satunya, tapi nano. Orang bicara nano. Nano itu wah dahsyat itu. Wah itu dahsyat, itu jauh lebih itu dari atom. Iran menguasai teknologi-teknologi sekalipun terbaru hanya karena keterbatasan dana dan dana dan ruang geraknya karena embargo. Tapi secara terbatas dia tetap mampu. Makanya yang disasar oleh Israel nomor 1 pakar-pakar nuklir Iran, makanya 5 akan terbunuh tuh. Iya, pada saat Khamenei meninggalkan juga ilmuwan ada beberapa lagi tambahan, tapi sebelumnya juga udah 5 terbunuh. Waktu saya di sana ada kejadian yang saya waktu itu di sana, yang terakhir yang kelima. Nah, dengan kenyataan seperti ini, Iran itu memang tidak akan berhenti dengan teknologinya bang. Kalau saya diajak ke tempat roketnya dia bang, ya nggak heran kalau sekarang dia udah bisa ngelepasin satelit sendiri gitu loh. Mana ada, kita nggak disanksi, nggak diapa-apain. Roket kita masih aja di level Pamembek sana yang 100 kilo, begitu aja tuh. Padahal nggak ada sanksi, nggak ada apa-apa. Hubungan sama negara lain bisa, kerjasama bisa dengan negara maju. Iran sendirian bisa bang. Ya dibantulah sama ada beberapa tokoh yang kontroversial tuh seperti Abdul Karim Khan, ilmuwan nuklirnya Pakistan yang membelot. Membantu Korea Utara, membantu negara-negara tertindas, termasuk Iran. Mampu membuat apa yang dibuat oleh negara Barat. Sekarang kan sudah mulai keluar nih. Ketika mereka Israel sudah mikir-mikir mau habis-habisan, dikeluarkanlah tuh Khorramshahr 4, rudal balistiknya yang jaraknya lebih jauh, daya rusaknya lebih besar, dan akurasinya lebih tinggi. Mulai dikeluarkan. Baru dikeluarkan beberapa kan udah makin panik nih. Apalagi Amerika sendiri udah mulai kehilangan dukungan dunia kan. Anteknya aja di Eropa udah mulai mundur satu-satu tuh. Spanyol lah, Inggris lah, segala macem. Nah saya cuma mikir nih kapan nih negara-negara Arab sadar bahwa mereka ini cuma pion yang diperalat habis-habisan, yang rugi mereka sendiri. Jadi berarti negara Arab selama ini kalau menurut kacamatanya Pak Dian, ini sebenarnya diperalat aja, ditunggangi oleh Amerika ya? Bang, ini negara Arab, Amerika cuma minta tanah sedikit buat pangkalannya dikasih. Lah pangkalan ini dipakai buat nyerang Iran. Berhak nggak Iran menyerang pangkalan itu? Berhak dong ya. Bela diri bang. Bela diri. Karena yang mulai nyerang siapa gitu loh. Kalau hukum internasional boleh tuh. Kalau dia bela diri. Bela diri, betul. Lah sekarang kalau dia di sini, artinya di teritorial negara ini,
Kalau kemudian makin luas ini serangannya juga tidak hanya ke pusat-pusat nuklir Iran, tapi ke rumah sakit kan terbukti. Ke sekolah kan terbukti. Ke tempat-tempat yang ibadah, demo kan bakar-bakar tempat ibadah tuh. Betul. Loh, masa nggak bisa bela diri untuk disingkirkan tuh? Makanya kalau ini dibela diri dia serang ngawur, Iran mulai ngawur. Makanya membalas ngawur. Makanya juga jatuh di pemukiman segala macam. Artinya apa? Ya mestinya penduduk warga negara Arab itu sadar bahwa mereka ini nggak mau perang, tapi kok kena getahnya gitu loh. Sebabnya apa? Karena pemerintahnya mau jadi antek Amerika. Titik. Antek Israel, berhubungan semua sama Israel. Buat saya gila ya, dignity-nya mana tuh negara-negara Arab yang katanya dulu mengepung Israel, sekarang justru diperalat sama Israel. Padahal dulu begitu keras terhadap Israel. Iya. OKI itu kan berdiri gara-gara OKI, tahu ya? Apa namanya, organisasi kerjasama Islam itu kan diberdiri gara-gara Israel nyerang Al-Aqsa. Kita solid. Waktu itu solid. Sekarang OKI lupakan, setengah dari OKI udah udah mengakui Israel. Indonesia juga ikut-ikutan. Ikut-ikutan secara nggak puguh. Masuk juga BP. Pak Dian, ini kan menarik kalau kita cermati serangan Amerika itu yang menyentuh langsung pusat kekuasaannya ya, karena membuat meninggalnya syahid si Ayatullah Ali Khamenei dan beberapa pemimpin-pemimpin tertinggi Iran. Tapi yang menariknya Pak Dian, setelah pemimpin tertingginya tewas dan lain sebagainya, kok kelihatannya Iran ini tetap sistemnya itu berjalan. Padahal kan yang diharapkan Amerika ketika pemimpin sebuah negara itu jatuh, tumbang, maka sistem itu akan runtuh dan disitulah Amerika akan masuk untuk memporak-porandakan dan menggantikan sistem itu. Apa yang terjadi di Iran nih, Pak Dian? Betul Bang. Sistemnya begitu kuat. Kematian seorang pemimpin besar buat negara manapun, pemimpin utama, pasti tragis. Tapi kalau dalam hal seperti ini ya, kematian yang tidak wajar karena bom, pasti ada berbagai unsur Bang. Satu, kecolongan, berarti intelijen Iran mungkin memang kecolongan, lemah di titik itu. Tapi kenapa sampai kecolongan? Karena ke pengecutan Israel sama Amerika. Amerika kan bilang perjanjian perdamaian nuklir di Jenewa masih berlangsung dan walaupun susah tetap ada progres yang akan dilanjutkan minggu depan. Pernyataan terakhirnya itu. Kedua, bulan ini bulan suci Ramadan Bang. Ketika bulan suci Ramadan di Iran praktis semua warga negara akan fokus pada ibadah. Kantor-kantor pun jelas lebih kayak kita lah, lebih slow ya. Lebih intensitas kerja itu load-nya kerja itu lebih berkurang. Ayatullah Khamenei sendiri karena faktor usia sudah beberapa waktu belakangan ini tidak banyak kegiatan keluar. Yang diadakan adalah tauziah di tempat tinggalnya, compoundnya yang sederhana dengan ada musola, aula yang 200-300 masuk itu. Nah, kegiatan itu jadi rutin, itu sangat mudah. Tapi yang mempermudah lagi adalah bahwa selalu dimanapun dalam kasus seperti ini ada pengkhianat Bang. Ya mata-mata, ya bayaran, ya penyusup, dan agen-agen Amerika dan Israel. Dan untuk menjamin bahwa serangannya tepat walaupun sudah ada data-data itu, pengecutnya Amerika dan Israel yang dijatuhkan bom yang buat instalasi. Iya dong. Kalau itu kan kalau mau jujur kayak Jenderal Qasem Sulaimani yang dibunuh di Iran. Nah itu kan satu peluru juga, kalau intelijennya segala macam itu kan cukup 2 peluru gitu. Ini kan pakai drone, pakai misal yang diluncurkan drone. Sama ketika membunuh Syekh Ahmad Yasin di Palestina juga begitu, pakai rudal. Padahal nggak pantas sebenarnya. Nah iya, orang datanya udah ada di semua kok, dia memang ada di situ. Ditambah lagi kecolongannya karena mereka tahu pas hari itu Ayatollah Khamenei sedang mengumpulkan petinggi-petinggi militer dan sipilnya. Ya kena lah tuh jenderal-jenderal sama petinggi-petinggi militer.
Ya karena pengecut dan ada agen di lapangan di bawah. Tragis. Tapi kalau dibilang terus dengan membunuh Ali Khamenei runtuh pemerintahan, tidak. Pemerintahan ini tadi saya cerita di bagian awal sudah mengakar, sistemnya itu sudah jelas. Saya selalu membandingkan dengan ini Bang, Katolik Bang. Roma. Ada paus, ada ayatollah, pemimpin besar, ada kardinal, ada kelompok ayatollah, di bawahnya ada pastor, ada hekmatullah, di bawahnya lagi ada apa? Di sini ada mullah. Nah semua ini siapapun yang menggantikan pimpinan, garisannya sudah jelas. Visi misinya negara Iran itu sudah di situ. Tidak mungkin bergeser lagi. Tidak mungkin bergeser. Orang bisa bergeser tapi visi misinya nggak bergeser. Apa namanya keyakinannya pun tidak akan berubah. Hanya kebijakan mengantisipasi ekonominya bagaimana itu kan harus fleksibel. Tapi semuanya udah solid. Jadi sekarang kan terbukti kan tetap bisa melawan, bahkan Israel menambah intensitasnya, dibalas dengan intensitas juga yang lebih. Pemimpin aja waktu itu belum, baru sekarang aja ada kan, baru terpilih. Pak Dian, ini kan menarik kalau kita lihat ya, bahwa tadi Pak Dian mengatakan bahwa Ayatullah Ali Khamenei ini bukan hanya sekedar pemimpin tertinggi di sebuah negara yang bernama Iran, tapi dia juga menjadi simbol pemimpin agama tertinggi seperti di pastor di Roma ya. Oleh karena itu menurut Pak Dian nih, dengan diserangnya Ali Khamenei dan sampai meninggal tewas, apakah ini juga mencerminkan bahwa yang dilakukan Amerika itu bukan sekedar mengeksekusi pemimpin negara, tapi dia mengeksekusi sebuah pemimpin tertinggi agama tertentu? Ya, betul sekali. Ayatullah Khamenei atau Ayatullah Khomeini sebelumnya itu pemimpin dari sebuah komunitas agama yang namanya Islam Syiah. Sementara di Sunni seperti kita kan nggak ada tuh hierarki yang baku, semua tersebar, masing-masing berhak menentukan komunitasnya masing-masing. Nah dengan adanya pimpinan satu, ya jelas terpukul. Tapi tadi itu karena sistemnya solid tidak masalah. Tapi saya mau bilang begini, buktinya gini, di negara-negara Arab itu, dimanapun itu, kan ada komunitas Syiahnya. Iya, pasti ada. Pasti ada. Tapi sebaliknya, ini potong cerita. Di Iran itu ada komunitas Yahudi loh ya. Makanya mereka tetap punya wakil di parlemen. Makanya tolong kita juga harus cerdas ya membaca situasi ya. Bahwa yang namanya masyarakat Israel, saya yakin banyak yang anti perang seperti kita kok. Yang namanya Yahudi itu agama yang sama-sama diturunkan. Jadi di Iran itu ada masyarakat Yahudi yang sekarang memang tidak terlalu banyak, tapi tetap diakui sebagai komunitas, makanya punya anggota di parlemen. Dan tidak pernah diganggu. Diberi kesempatan. Dan saya keluyuran sampai ke daerah kawasan Yahudi di Teheran itu. Ya semua pakai kupluk ini, ada semua di sana. Berarti Pak Dian, kita boleh katakan bahwa Iran ini negara yang paling toleran ya sebenarnya? Sebenarnya termasuk paling toleran. Nah, cuman kita salah yang namanya Israel. Israel itu sebenarnya bukan Israelnya ya sebenarnya. Sionisnya. Pemerintahan Israel yang sebagian besar partai politiknya menganut Zionis, kan kira-kira itu. Itu yang biadab ya? Itu yang biadab, itu yang biang keroknya. Dan itu yang mau menjadikan negara Arab itu Israel Raya gitu loh. Nah, buat saya terlalu jauh. Makanya dalam konteks ini tadi saya bilang, sebagai saya yang di sana, saya lihat tuh yang namanya warga-warga Sunni di negara itu tetap merujuk kepada pimpinan Ali Khamenei. Tapi di sana nggak terlalu nggak menimbulkan pergolakan segala macam, kecuali yang bikin putus hubungan dengan Saudi itu ketika Ayatullah yang di sana itu dibunuh. Tapi pemimpin Syiah di negara-negara itu selalu soal berkunjung ke Ayatullah Khamenei, sowan ya. Ayatullah tetangganya tuh sekarang mungkin masih atau Ayatullah Sistani Irak tuh pemimpin Sunni Syiah Irak itu selalu sowan ke Khamenei. Artinya kepemimpinan itu diakui, bukan mendeklar.
Bukan mendeklarasikan bahwa saya loh pemimpin Syiah, bukan gitu ya. Maaf, kan ada yang mengaku saya lah pemimpin, saya lah penjaga 2 masjid suci. apa dia akui di dunia? Kan itu yang mendeklar. Ya. Karena masjidnya kebetulan ada di situ. Ayatollah tidak pernah seperti itu dalam konteks ini ya. Ya, tapi diakui. Nah, karena itu bisa dibayangkan dalam kondisi sekarang, dalam kondisi bangun tidur saja Iran terancam. Apakah salah kalau dia berusaha mencari teman? Amerika kan mencari teman dapat karena punya pengaruh. Negara Arab tunduk. Nah, apa yang harus dilakukan Iran untuk nyari teman mendukung dia? Dibentuklah yang namanya katanya proksi itu. Houthi di Yaman, Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza. Tapi pertanyaan saya ke teman-teman nih, tolong dilihat kenyataan. Hamas itu Sunni loh. Iya, betul. Yang membantu dia siapa? Jangankan negara Arab, orang Palestina di tepi barat pun nggak bantu kok. Bahkan negara-negara Arab Sunni nggak pernah membantu secara nyata ya? Tidak pernah, mungkin bangunan kemanusiaan sporadik gitu ya dengan Gaza. Tapi yang membantu total adalah Iran, satu-satunya. Padahal Iran lagi susah hidupnya. Terang-terangan lagi ya? Dan berani terang-terangan. Dan membantu Hamas, Sunni di Gaza. Satu-satunya. Nah, kalau satu-satunya ini dia dibuat ancaman eksistensial bagi Israel, ya konyol dong. Dia sendiri punya nuklir. Tuh kok Arab diem aja. Nggak pernah bilang Israel itu ancaman eksistensial. Lah maaf ya, akal sehatnya di mana gitu loh. Dan Israel nggak pernah dipersoalkan tentang nuklirnya ya? Iya, 200 perhitungan sampai tahun awal 2000-an sekitar 200-an itu. Jadi menurut Pak Dian disinilah ketidakadilannya ya. Israel mengembangkan senjata nuklir tapi tidak pernah dipersoalkan, bahkan negara-negara kawasan Arab juga nggak pernah mempersoalkan. Secara esensi, tapi kalau secara hukum memang bisa diperdebatkan. Israel, India, Pakistan itu tidak masuk di Dewan dari perjanjian, dalam perjanjian yang namanya non-proliferasi treaty. Jadi mereka bilang itu kan yang membatasi Iran. Negara nggak boleh punya senjata nuklir kan traktat. Saya kan nggak anggota traktat itu. Tapi berarti Pak Dian itu sekaligus membuktikan bahwa Iran ini luar biasa ya karena dia masuk ke dalam perjanjian itu. Anak baik. Ya anak baik ya, karena dia mau dikontrol. Oh iya. Kan bisa saja dia nggak masuk dalam perjanjian itu supaya dia bebas mengembangkan. Iya, tapi kan fatwanya si ini kan jelas. Khomeini ya, bahwa tidak boleh. Khomeini dan Khamenei. Fatwanya haram. Mengembangkan. Tapi kalau kita ingat prinsip haram, di kita pun kalau terpaksa kan boleh kan? Betul nggak? Iya betul. Dalam keadaan emergensi. Dalam keadaan emergensi, betul nggak? Bisa. Apa sekarang bukan emergensi? Nah, jadi harus hati-hati itu. Jadi berarti menurut Pak Dian, apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini Pak Dian? Apa yang menjadi esensi sebenarnya? Kalau yang paling penting nih Pak Dian mau sampaikan. Esensi sebenarnya begini. Menjadi sebuah negara yang non-blok. Esensinya itu bagus sekali. Makanya tidak salah visinya Muhammad Hatta kan? Dalam dunia yang bipolar waktu itu, mendayung di antara 2 karang, 2 pulau. Sekarang kan 3 negara tuh, Cina kan udah diakui sebagai negara superpower tuh. Kita harus hati-hati bermain di situ. Prinsip non-blok, bebas aktif, tapi masalahnya kan pelaksanaannya. Apakah kita masih megang non-blok? Orang kita udah bergabung sama BOP. Apa kita masih bilang kita bermanuver secara bebas aktif, secara lugas dan tetap netral? Kan tidak. Kita sudah ikut BOP. Jadi karena keikutan serta kita di situ di BP, jadi bisa ditafsirkan bahwa sebenarnya kaki kita separuhnya sudah berpihak ke Israel ya, dan Amerika ya. Iya, udah jelas kok. Sudah jelas ya. BOP itu bagian. Ini luar biasa ya pelecehannya Trump itu bukan hanya kepada anak-anak loh ya, tolong. Bukan kepada itu, makanya dia dikejar-kejar hukum Amerika tuh. Pelecehan terhadap negara-negara berkembang, khususnya yang namanya middle power. Kita ini middle power. Tapi mau tunduk sama dia hanya sebuah konsep di atas kertas BOP. Saya mau bikin BOP. Kita udah langsung menyatakan siap jadi anggota, siap setor 1M. Traktatnya aja waktu itu belum jadi loh. Belum ada blueprintnya. Ya, traktatnya jadi,
makin terikat kan, bahwa kita jadi anggota store 1M untuk anggota tetap. Artinya apa? Ya udah kita terikat. Di situ ada Amerika, ada Israel. Artinya apa? Kita harus saling berhubungan dengan Israel dan Amerika dari waktu ke waktu untuk melaksanakan rekonstruksi di Gaza. Dan ada satu lagi Pak Dian, yang Indonesia lupa. Bahwa sebenarnya ICC, International Criminal Court, itu sudah memutuskan bahwa Netanyahu itu tersangka sebagai penjahat perang. Artinya kalau kita konsisten menghargai hukum internasional, kita nggak boleh masuk di BOP, karena di situ ada tersangka genosida. Udah lah Pak. Bang Samad, kalau mikirin masalah hukum, kita patuh hukum, negara kita kan porak-poranda karena nggak ada yang pernah patuh hukum, Bang. Gitu ya, Bang Dian. Penegakan hukum di kita kan alhamdulillah parah, Bang. Parah ya. Nah, bagaimana sekarang dalam kondisi seperti ini kita mau gagah-gagahan, mau mikir bahwa iya ya kita belum jelas apanya. Dan kelihatannya kita terlalu gede rasa mau sebagai mediator. Mana mungkin kita bisa diterima sebagai mediator oleh Iran yang... Abang lo yang bilang mana mungkin. Kalau saya cuma bilang nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin ya. Bang, aduh kalau saya ditanyain ini gemes banget saya. Iya, gimana Bang? Kebetulan saya ngalamin, Bang. Mau jadi mediator nih. Boleh cerita nggak? Iya, silakan. Saya itu ditugaskan waktu tugas di Jenewa itu, saya di Jenewa. Saya banyak di multilateral, 12 tahun. 4 tahun di New York. 8 tahun di Jenewa. Makanya tahu betul bahwa Trump orang gila ya? Kan tahu betul, Bang. Tahu banget, benar gitu. Enggak, saya di multilateral. Oke. Jadi ditugaskan sama, ya udahlah, RI 1 waktu itu menugaskan Dubes ya nggak tahu yang kenapa yang saya yang dipanggil. Dian, saya ditugaskan untuk menjadi penengah Palestina Israel. Wih, hebat, Bang. Hebat Pak Dubes. Terus saya harus apa? Ya harus ketemu sama Dubes Israel dong. Ngobrol. Udah saya arrange pertemuan dengan Dubes. Sampaikan sama Dubes, Indonesia berminat menjadi mediator. Artinya ini bukan yang pertama, Bang. Kita udah pernah. Udah berkali-kali. Berkali-kali. Kita berminat jadi itu. Excellent, Ambassador. Kita akan dukung, kata Dubesnya Israel nih. Oke, tapi kita nggak bisa mutusin di sini, harus pimpinan yang lebih tinggi. Menlu. Saya arrange segala macam ceritanya, detailnya bisa kapan-kapan. Ketemulah Menlu Indonesia sama Menlu Israel. Sampaikan, Indonesia begini. Sebagai negara Muslim moderat lah, Muslim terbesar, wah apapun. Ingin menjadi mediator. Wah, luar biasa. Kalau serius, besok saya umumin di media Israel. Wah, udah mulai mungkin menteri kita udah bunga-bunga. Tapi ada syaratnya. Akui Israel. Lo basic kan? Kita mau jadi penengah di antara dua ini. Masa kita cuma ngakuin Palestina tapi nggak ngakuin dia? Nenek-nenek juga tahu nggak akan mungkin di tengah sini, Bang. Kalau kita cuma tahu sini. Jadi nggak mungkin ya, Indonesia jadi penengah ya. Sekarang konteksnya lain. Iran dan Israel kan, Bang. Saya belum sampai ke sini tapi mau cerita aja. Yang nyelesain pemutusan hubungan diplomatik waktu Arab Saudi sama Iran musuhan itu, yang menyelesaikan dia siapa, yang mendamaikan? Apa non-blok? Apa OKI? Atau negara mana? Cina, Bang. Jadi Cina yang menyelesaikan? Karena dia jelas tidak memihak sana, tidak memihak sini. Lebih diterima. Dan urusannya, diplomasi itu kan kalau dalam konteks sekarang tuh lebih banyak. Itu kan pernah dengar Harold Laswell, pakar politik. Who gets what, when, and how. Sekarang dapat apa, gua dapat apa, lo dapat apa, kan gitu, Bang. Cina masuk. Mau nggak damai? Mau, tapi gua dapat apa? Oke, lo maunya apa? Investasi. Oke, gua taruh investasi. Iran bilang, saya juga mau dong investasi, saya juga mau. Oke, beli minyak gua dong. Oke, harga murah, dibeli, dikasih. Iran juga bilang, gue juga jual minyak, lo beli dong minyak gue. Makanya Iran kan, Cina kan sekarang tergantung sama minyaknya Iran. Diterima, Bang, damai sekarang, aman-aman. Tapi gara-gara perang ini, anteknya ini Saudi tetap aja belanya Amerika, Bang. Tapi yang mendamaikan siapa? Nah, kita kan kembali ke kita. Lah kita ngapain? Emang ini ya, tolong deh teman-teman deh ya, nggak usah gagah-gagahan deh. Kita negara non-blok aktif segala macam di peacekeeping. Fiji aja ngirim peacekeeping kok walaupun cuma 2 orang.
Nah, kita ngirim 1 batalion 1.000 orang ya pantas dong. Orang kita negara 200 juta, 280 juta. Kalau ngomong partisipasi, orang nggak ngelihat jumlah partisipannya. Bahwa dia ke negara kecil mampu ngirim orang. Kita rasanya kalau udah yang hebat lagi, tolong. Undang-undang dasar kita menyatakan, mengamanatkan kita berpartisipasi dalam upaya perdamaian dunia. Undang-undang seperti itu bukan hanya Indonesia, Bang. Negara seperti Jepang itu yang hancur sama Jerman yang hancur Perang Dunia II. Undang-undangnya juga bilang begitu. Mereka punya duit, Bang. Dua-duanya. Apa mereka, saya bersedia. Kalau mereka bersedia, Israel bisa mikir. Jepang sama itu mengakui Israel soalnya. Tapi punya duit, Bang. Dan punya kemampuan menggelar pasukan peacekeeping berapa ribu juga sanggup tuh. Peralatannya canggih kok. Atau International Stabilization Force. Pasti sanggup mereka. Ininya kuat, Bang. Loh, negara yang seperti itu saja menahan diri untuk hitung-hitung apa sih untung ruginya gitu ya. Kalau kita kan nggak mikir itu, gaya, yang penting gaya gitu. Yang penting gaya ya. Itu kan ciri orang Indonesia ya, ngaku nggak? Yang penting gaya gitu loh. Jadi pemerintahan ini yang penting gaya, ajukan diri supaya mediasi padahal nggak punya kemampuan. Iya. Kira-kira gitu. Dalam dunia diplomasi namanya nggak punya leverage, Bang. Yang bisa ditawarkan ke mereka. Nggak punya daya ungkit, Bang. Yang bisa ditawarkan. Oke, gue jadi tengah. Oke, gue akuin dulu. Kalau mau konsisten loh, Bang ya. Kita lepas dari urusan sentimen agama atau ideologi Zionis ya. Kalau mau jujur, ya bener. Tapi selama enggak, ya lupakan. Kita kan udah deket sama Israel di BOP. BOP belum mau kok udah bilang deket. Kalau udah dipraktekin di lapangan terus kerjasama kita baik mungkin. Tapi selama gitu kok ngaku deket. Udah hitung-hitungannya udah salah kaprah, Bang. Orang itu dagang kan hitungnya untung rugi ya. Nah ini kan yang pemain-pemain sekarang ini kan pedagang semua nih. Ya Trump, ya Arab, itu kan urusan dagang semua tuh. Semua otaknya otak dagang. Otak dagang. Loh kita datang ke sana dengan otak apa? Saya nggak tahu, Bang. Sungguh mati, Bang. Kita ke sana tuh pertimbangannya apa gitu. Kok main Indonesia? Indonesia siap kirim. Diminta aja belum, Bang? Udah nentuin 20.000 lah, 8.000 lah. Itu ongkos sendiri loh kalau ke ESF itu, International Stabilization Force. Bukan dana dari PBB. 17 triliun di BOP, berapa triliun lagi di sana. Buat saya mendingan kasih jembatan tuh anak-anak sekolah biar bisa nyebrang, nggak pakai tali. Itu di Banten sana ya masih banyak. Juga bukan cuma di Banten, Bang, di mana-mana, Bang. Tuh benerin tuh MBG-nya, benerin kayak jalan-jalan sampai ke jalan sampai Iran ke kampung-kampung itu bagus, Bang. Dengan kondisi sekarang, makanya gue doyan keluyuran. Karena jalan pakai mobil asik, Bang. Kita motor aja belum tentu masuk, Bang. Teman-teman, pemirsa, dari saya, ini opini saya. Saya cuma bilang gini deh, nggak usah ikut-ikutan panik dengan perang di sana. Mestinya negara yang bisa menjaga itu semua. Kalau sampai kita terpengaruh oleh krisis yang jauh di sana, kita juga ikutan krisis. Berarti ada, kalau orang Baduy bilang, something wrong with this country. Terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan Pak Dian. Terima kasih Pak Dian, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan mencerahkan kita, mengedukasi kita, sekaligus kita menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Kebenaran, Bang. Kebenaran. Itu yang harus ditegakkan, bukan kebetulan. Oke. Bisa dagang. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.